البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kemarin kita sudah mengambil hadis seputar syarat daripada sahnya salat, yaitu at-taharah. Dan sudah kami jelaskan bahwa taharah bersuci termasuk amalan yang Allah Taala cintai, amalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai at-tawwabin, yaitu orang yang senantiasa bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang senantiasa bersuci. Mutatahhir termasuk salah satu, nah barakallahu fikum, suatu perbuatan untuk manusia. Tapi kalau mutahhar, sebagaimana dalam ayat yang sering antum dengar, la yamassuhu illal mutahharun. Mutahharun itu adalah para malaikat, sehingga harus terbedakan. Kemarin juga ada pantun atau puisi mengenai na'am barakallahu fikum, pembatal wudu yang disebutkan oleh Asy-Syarih Atsabahullah. Pantunnya sangat bagus sekali. Yang mampu menghafal suatu ketika nanti dihafal, nawaqidul wudu'i ya khalilu sab'un atat yad'umuhad dalilu ar-riddatu wa aklul lahmil ibil wa kharijun min duburin aw qubul naumun wa masul farji wal janabah zawalu aql hadhil isabah. Itu pantun yang kemarin sudah kita lewati mengenai pembatal wudu. Hadisnya sudah kita baca, pendek tidak panjang, mudah untuk dihafal dan simple. Tafadhal barakallahu fikum. Wa na'am ahsan. Tafadhal antum. Apa? Na'am ahsan, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am ahsan, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am ahsan, barakallahu fikum. Tafadhal. La. Na'am ahsan, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am ahsan, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fikum, tafadhal.
Ewa hatta yatawadda muttafaqun alaih. Naam, ahsan. Tafadhal. Naam, ahsan. Tafadhal. Naam, ahsan. Tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, ahsan. Tafadhal. Bisa. Tafadhal. Salat ahadikum. Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Antum belum? Belum? Sudah juga? Ayo bismillah. La ba'as, khair insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, ahsant. Tafadhal. Naam, ahsant. Tafadhal. Naam, ahsant. Tafadhal. Layak. Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Ahsantum, kita lanjutkan sekarang membahas seputar apa? Sifat wudu'in Nabi. Ini agak panjang. Jadi nanti yang menghafal ya tentunya seperti biasanya, yang biasa menghafal itu ya. Kalau misalkan ya yang tidak terbiasa menghafal mungkin terlalu panjang. Jadi dengarkan, pahami aja. Naam. Qala al-mu'allifu asbahullah sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sifat wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang ketiga nih ya, kita lihat. An Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Humran ini adalah mantan budaknya Utsman. Maula itu artinya adalah mantan budak. Dulunya budak dimerdekakan oleh tuannya. Itu namanya maula. Paham ya? Jadi Humran ini Humran bin Aban. Nah, barakallahu fikum, salah seorang tabi'i. Salah seorang apa? Tabi'iyun jalilun. Paham ya? Tabi'i yang mulia. Nah, Humran maula Utsman. Humran maula Utsman. Maula itu maksudnya mantan budak. Paham ya? Jadi kalau antum jumpai artikel tulisan maula itu maksudnya mantan budak maksudnya. Nah, An Humran maula Utsman radhiyallahu anhu annahu, bahwasannya beliau itu Humran ra'a Utsman ibn Affan, melihat Utsman bin Affan, tidak ragu lagi
dan tidak asing lagi sosok salah seorang sahabat yang mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah yang keberapa? Yang ketiga. Setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau digelari dengan Dzu Nurain. Gelarnya apa? Dzu Nurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa digelari dengan Dzu Nurain? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa dan siapa dua putri tersebut? Al-Hamdalah, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ahsan. Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian beliau termasuk keutamaan yang sangat mulia juga, di samping beliau khalifah yang ketiga, beliau termasuk apa? Termasuk dari kalangan sahabat yang pertama kali hijrah ke mana? Ke Habasyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hijrah ke mana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Na'am. Beliau dan istri beliau Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am, barakallahu fikum. Karena na'am, barakallahu fikum, beliau pertama kali yang lari ke Habasyah dalam rangka menyelamatkan agamanya. Hijrah. Na'am, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk salah seorang yang kaya juga. Paham ya? Khalifah tapi kaya. Nah, Masya Allah. Kemudian juga beliau menyumbangkan harta yang sangat banyak sekali fisabilillah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Na'am, barakallahu fikum. Dzu Nurain. Dzu Nurain. Na'am, barakallahu fikum. Untuk mengenai kunyahnya tidak masyhur, cuman disebutkan dalam terjemahnya itu Abu Abdullah. Paham ya? Na'am, barakallahu fikum. Namun masyhurnya dengan nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah yang keberapa tadi? Yang ketiga. Naam. Da'a bi ina'in. Suatu ketika Humran melihat Utsman bin Affan meminta agar didatangkan ina. Ina itu semacam bejana yang berisi air. Da'a bi ina'in. Jadi Utsman bin Affan meminta agar didatangkan apa? Ina. Disebutkan dalam riwayat yang lain wadu. Bi wadu'in. Ingat-ingat, wadu beda dengan wudu. Wudu'un, wudu'un beda. Bi fathi al-wawi, al-wudu itu maksudnya adalah airnya. Paham ya? Airnya. Jadi alat yang digunakan untuk wudu, airnya. Kalau wudu bi dhammi al-wawi, perbuatannya. Perbuatan bersuci namanya wudu. Air yang digunakan untuk bersuci namanya wudu. Paham ya? Jadi ina di sini dalam riwayat yang lain wudu. Jadi Humran melihat Utsman bin Affan meminta agar didatangkan wudu, yaitu apa? Air untuk wudu. Fa afragha ala kaffaihi thalatha mirarin fa ghasalahuma. Kemudian beliau menuangkan di atas kedua telapak tangannya 3 kali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Fa ghasalahuma, kemudian beliau mencuci kedua tangannya. Paham ya? Mencuci kedua apa? Barakallahu fikum. Kedua tangan, telapak tangan maksudnya ya. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Ingat-ingat, ini ucapan 3 kali, nanti dalam riwayat yang lain 2 kali, nanti yang wajib cuma sekali. Paham ya? Yang wajib semuanya sekali, kecuali kepala memang 1. Kalau kepala enggak boleh 3 kali, hanya sekali saja kalau kepala. Paham ya? Ini sekarang kita bahas masalah apa? Hadis seputar wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau meminta agar datangkan air. Setelah itu beliau menuangkan ke dua telapak tangannya. 3 kali beliau mencuci kedua telapak tangan tadi. Summa adkhala yaminahu fil ina. Kemudian beliau masukkan tangan kanannya ke bejana. Tahu ya? Masukkan ini. Ngapain gini kira-kira? Mau ngapain ini? Mau ngambil air. Paham ya? Ambil air, famat madha wastanshaqa. Kemudian beliau berkumur-kumur. Matmadha. Naam, berkumur-kumur. Wastanshaqa, dan beliau masukkan air dalam hidung. Ingat-ingat, istinsyak itu masukkan, kalau mengeluarkan namanya apa? Istinsar. Paham ya? Jadi gini, surahnya bentuknya wallahu alam. Masukkan tangan ke ina bejana, ngambil air, kemudian memasukkan air dari itu ke mulut plus menghirup air ke hidung ini. Tapi dihirup ini enggak sampai ke pusat sini ya.
Hanya apa sebatas di saja. Karena kalau antum hirup sampai ke sini pusing kepala biasanya. Paham ya? Kalaupun kebablasan sampai ke tenggorokan, ya enggak? Jadi gini aja. Ini sedikit. Oh ya, berkumur-kumur dulu baru dikeluarkan berbarengan. Mengeluarkannya ini dari hidung tadi plus apa? Air yang dipakai untuk kumur-kumur barengan. Yang ini. Paham ya? Gitu contohnya. Paham maksudnya caranya? Itu namanya istinsyak. Istinsyak itu kalau enggak dilatih enggak bisa. Orang tahunya gini-gini aja. Padahal itu ada amalan sunnah, bahkan sebagian para ulama sampai mewajibkan. Nah, barakallahu fikum, yaitu apa? Istinsyak. Dalilnya banyak ya. Baligh fil istinsyak ma lam takun sha'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air dalam hidung selama kamu tidak puasa. Paham maksudnya? Jadi ketika antum ngambil air gini, ini kalau pakai bejana ya, kalau pakai keran ya sama aja gini kan. Nah, gini masukkan ke mulut untuk kumur-kumur, upayakan berbarengan dengan apa? Memasukkan air dalam hidung. Nah, antum kumur-kumur, setelah itu mengeluarkannya bareng. Keluar. Paham ya? Berapa kali? Yang wajib sekali. Yang 2 kali, 3 kali mustahab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Summa ghassala wajhahu salatan, kemudian beliau mencuci ya. Beda mencuci dan mengusap lain. Mencuci wajahnya 3 kali. Nah, barakallahu fikum seperti ini. 3 kali wajah. Paham ya? Dicuci 3 kali. Nah, wa yadayhi ilal mirfaqaini salasa mirrarin, dan juga mencuci kedua tangannya sampai ke siku. Sampai siku. Sampai kedua siku 3 kali. Paham ya? Kedua siku. Enggak perlu antum berlebihan sampai ke adud. Adud itu lengan atas ini, adud namanya. Paham ya? Namanya apa? Adud ini namanya ya. Nah, enggak perlu sampai situ. Cukup sampai mirfaq. Kalau lebih sedikit enggak masalah. Paham ya? Mirfaq itu siku. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Nah, mengusap kepalanya enggak 3 kali, sekali saja. Sudah kita lewati kan bagaimana caranya? Caranya bada bi muqaddim. Nah, bi muqaddamir ra'sih, diawali dengan apa? Nah, barakallahu fikum, kepala bagian depan ini. Paham ya? Kemudian apa? Ditarik ke belakang ila qafah, qafah tengkuk. Sampai tengkuk ini. Summa raddahuma, kemudian kembalikan ke kedua tangan, kembalikan ke depan lagi. Alladzi bada'a minhu, yang di awal tadi itu. Kemudian ini enggak usah lepas, langsung aja masuk ke sini. Jari telunjuk masuk ke dalam telinga, jempol berada di punggung telinga. Paham ya? Punggung telinga gini. Paham ya? Jadi gini langsung masuk. Ini masuk ya ini ya. Ini, nah ini putar. Dah, selesai. Yang sini juga bersih, yang bawah juga bersih. Yang atas juga bersih, dalam juga bersih. Paham maksudnya? Itu namanya apa namanya? Namanya mengusap kepala. Jangan seperti yang disaksikan orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Paham ya? Antum lihat enggak kalau di kampung-kampung itu, mutunya gini-gini kan, yuk ini. Paham ya? Allah Ustaz. Itu kurang tepat. Kurang tepat ya. Cukup sekali aja, enggak usah 3 kali. Sekali, nah barakallahu fikum ini. Nah, selesai. Selesai ya. Caranya gitu caranya. Nah, oleh karena itu para ulama sampai menyebutkan, kenapa hikmah tangan ini kenapa dimasukkan dalam telinga? Karena kotoran-kotoran yang ada sekeliling sini biar bersih. Antum lihat orang yang enggak pernah salat, enggak pernah salat sama sekali, malam judi, siang mabuk misalkan. Paham ya, bagaimana telinganya? Bagian sini kotor banget ini telinganya. Sini loh, bagian ini kotor banget ini. Kerak-kerak itu sini. Paham ya? Dalam sini juga kotor itu. Karena enggak pernah terbasuh oleh air itu loh. Paham ya? Mandi pun jarang sekali gitu loh. Sibuk dengan mabuk, judi, maksudnya orang ahli ma'asi. Ini contohnya aja. Tapi kalau orang yang senantiasa salat, wudunya benar, insyaallah bismillah bagian sini bersih insyaallah. Paham ya? Bersih karena itu tadi caranya syar'i. Na'am. Summa ghassala rijlaihi salasa mirarin ilal ka'bain. Kemudian mencuci kedua kakinya 3 kali sampai mana? Sampai kedua mata kaki. Sampai kedua mata kaki. Mahum insyaallah ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Berapa kali tadi? 3 kali.
3 kali ini ingat-ingat, nanti sebutkan dalam faedah nanti. 3 kali ini hukumnya sunnah, yang sekali-sekali wajib. Berarti kalau enggak sekali sama sekali, enggak sah wudunya. Paham ya? Tapi kalau sekali-sekali semuanya, sah wudunya. Mau dibikin 3 kali, tafadhol, kecuali kepala. Paham insyaallah ya? Nah, masalah wudu seperti itu. Summa qala, kemudian Utsman bin Affan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla rak'atain, la yuhadditsu fihi ma nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Muttafaqun alaih. Masyaallah, keutamaannya bagus sekali ini. Orang kalau wudunya serius, fokus, ini pahalanya. Jadi kalau orang wudu jangan tergesa-gesa. Kadang orang kalau tergesa-gesa, biasanya ya yang anak jumpai anak amati itu, nah barakallahu fikum, tumit. Tumit itu biasanya enggak terusap. Dalam artian enggak terbasuh, enggak tercuci bagian tumit. Karena bagian tumit ini kan ada namanya, nah barakallahu fikum, misalnya apa? Nah, mata kaki. Itu kan sebelahnya atau bawahnya itu kan ada cekung itu ya. Nah, di situ kalau enggak serius dalam wudu, terkadang enggak terbasuh. Nah, itu bahaya. Rasulullah mengancam dengan api neraka. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah, doa kecelakaan bagi orang-orang yang apa? Bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk bagian dari api neraka. Paham ya? Nah, tumit-tumit. Tumit tahu antum tumit? Tumit tahu? Bagian mana tumit itu? Bahasa Jawanya tungkak. Ya enggak? Ya enggak? Tumit dan tungkak. Nah, itu upayakan kalau wudu terbasuh, tercuci di situ, pelan-pelan. Paham ya? Nah, kalau bagian tangan, kalau orang terburu-buru biasanya siku. Wah, siku belang-belang sini. Segini belang ini. Santai aja. Paham ya? Santai sempurna gitu ya. Ini lihatnya. Kita lihat ini manfaatnya dan juga fadilah keutamaannya. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah. Naam, summa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. 2 rakaat ini para ulama ambil istinbat, 2 rakaat salat sunah 2 rakaat setelah wudu. Naam, salat sunah 2 rakaat setelah wudu ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mau salat ataukah tidak itu enggak masalah, kan sunnah hukumnya. Kemudian salat 2 rakaat la yuhadditsu fihi ma nafsah, dalam keadaan tidak terpetik di benaknya dengan sesuatu apapun di dalam 2 rakaat itu. Maksudnya itu fokus, murni, serius salat. Paham ya? Enggak terpetik dengan sesuatu dunia wala syai'. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masyaallah. Menunjukkan bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum, fadilah keutamanya besar sekali kalau wudunya serius. Karena terkadang orang wudu buru-buru, mau ngapain? Santai aja, pelan-pelan, tapi apa? Tapi sempurna. Asbighul wudu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sempurnakanlah wudu kalian. Jadi wudu itu upayakan sempurna. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, berharap semoga mendapatkan apa? Keutamaan ini. Karena Rasulullah mengatakan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza", barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat dalam keadaan tidak terpetik di benaknya sesuatu apapun dari perkara-perkara dunia atau yang semisalnya, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah lalu. Masyaallah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Dalam hadis yang panjang ini insyaallah mudah dihafal dan juga telah mewakili daripada apa? Sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama telah menyebutkan dan sudah kita bahas dalam kitab fikih yang kita ajarkan juga, yaitu At-Tasiratul Fiqhiyah, nam syarah terhadap Ad-Durrul Bahiyah, disebutkan di sana, nah barakallahu fikum, dalam wudu harus apa? Harus urut. Enggak boleh dibolak-balik. Antum awal wudu, pertama kali wudu langsung kaki, saya baru kumur-kumur, terbalik. Paham ya? Itu nanti enggak sah wudunya. Paham ya? Kemudian juga harus apa? Harus nah barakallahu fikum bersambung langsung. Satu gerakan berikutnya bersambung langsung tanpa ada pemisah, kecuali pemisah yang yasir, pemisah yang sedikit. Contohnya antum lagi baru kumur-kumur, kemudian antum baru nah barakallahu fikum kumur-kumur, istinsyak, istinsar, kemudian apa?
dipisahkan dengan bersin. Misalkan. Nah, antum lanjutkan enggak masalah karena pemisahnya sedikit. Tapi kalau antum kumur-kumur ngobrol dulu, bagaimana Pak? Corona ini bagaimana corona ini? Katanya corona sekarang merajalela di mana-mana kata. Oh iya, ngobrol setengah jam, baru lanjutkan lagi wudunya enggak sah. Paham ya? Maksudnya antara gerakan wudu satu dengan yang lainnya harus apa? Harus mutawaliyat, beruntut dalam artian bersambung tanpa ada pemisah di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian harus urut tadi, urut, tartib, urut. An-tsani ba'dal awal. Yang kedua setelah yang pertama urut. Paham ya? Kalau enggak urut enggak sah. Kalau terpisah dengan pemisah yang panjang enggak sah. Kalau pemisahnya sedikit, pendek tadi itu seperti bersin, batuk, minum air segelas misalnya karena serak, enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau pemisahnya panjang, ngobrol dulu bagaimana Pak? Baksonya lancar enggak misalkan? Ngobrol-ngobrol dulu gitu. Bagaimana ciloknya misalkan? Kalau ngobrol sampai lama enggak sah. Ulang dari awal maksudnya. Paham ya? Jadi pemisah itu perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Nanti juga akan sebutkan keutamaan orang yang berdoa setelah wudu. Jaminannya apa? Surga. Paham ya? Berdoa setelah wudu itu jaminannya surga. Nah, masyaallah. Doanya enggak susah, mudah sekali. Dan bahkan keutamaannya apa? Nah, ketika masuk ke surga diberi apa? Kebebasan melalui pintu yang mana saja kamu inginkan. 8 pintu kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Diperintahkan masuklah kamu dari pintu yang kamu inginkan. Masya Allah, itu ya orang-orang yang apa? Yang menyambung wudunya setelah selesai wudu berdoa. Faham ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian di sini ada pendalilan yaitu seorang tabi'in mengambil ilmu dari sahabat, tidak masalah. Paham ya? Nah, karena banyak sekali seperti itu, seperti Mujahid bin Jabir mengambil ilmu dari siapa? Abdullah Ibn Abbas. Muhammad bin Sirin mengambil ilmu dari Ibn Abbas. Enggak masalah. Paham ya? Karena apa? Karena ini masuk dalam pembahasan seputar mustalah apa? Yaitu na'am barakallahu fikum riwayatu al-asaghir 'anil akabir. Riwayatnya orang-orang yang di bawah dari orang yang besar. Maksudnya bawah itu tabaqatnya. Tingkatan-tingkatannya. Tabi'in kan di bawah sahabat, ya enggak? Terkadang ada enggak yang periwayatannya sama-sama sahabat ada. Nanti riwayatul aqran, mudabbaj. Paham ya? Itu sudah kita lewati semuanya dalam pembahasan mustalah. Kemudian Humran bin Aban ini kisahnya panjang, sebutkan dalam terjemahnya itu. Beliau juga pernah menyaksikan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, barakallahu fikum. Abdul Malik bin Marwan ini beda dengan Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam dulunya mungkin bagus, khalifahnya masih bagus, tapi setelah dipegang oleh Abdul Malik bin Marwan setelahnya, nah barakallahu fikum, banyak kezaliman yang terjadi. Paham ya? Nah, di antaranya apa? Abdul Malik bin Marwan ini menjadikan apa? Bodyguard. Istilahnya tangan kanannya siapa itu? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ma'ruf kan? Sering dengar antum kan? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Yaitu tangan kanannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Itu sangat ganas. Paham ya? Bengis. Paham ya? Nah, ingat pantunnya, ra'aitu ru'usan qad ainat wa qad hanat qitafuha wa anna la sahibuha. Sungguh aku melihat kepala-kepala itu sudah matang katanya. Dan sungguh telah datang waktu memanennya dan akulah yang akan memanennya katanya. Maksudnya kepala itu satu penggal itu loh. Ada masalah dikit, enggak cocok dengan pemerintah, pemimpin penggal kepalanya. Paham ya? Kisahnya anak ulang lagi, mungkin antum bisa lihat dalam Al-Bidayah wa Nihayah atau Siyar A'lamun Nubala. Nah, barakallahu fikum, bisa ngecek sendiri, cari sendiri bagaimana kisah kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, suatu ketika dia bawa tongkat. Tongkatnya dia cara bawanya itu enggak dipegang gini. Dipikul gini. Paham ya? Jalan dia. Paham ya? Nah, kemudian ternyata dia ingin masuk dalam sebuah pintu. Pintunya sempit. Bukan tongkatnya diturunkan, pintunya suruh lebarkan. Paham maksudnya? Jadi harusnya kan tongkatnya turunkan lewat. Enggak, pintunya suruh lebarkan. Masya Allah. Ayo lebarkan pintunya biar bisa lewat. Berarti kan sangar sekali ya. Ini termasuk salah satu kisah-kisah yang disebutkan tentang beliau. Nah, barakallahu fikum, karena memang para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan sampai kafir, tapi sebagian ulama menguatkan sultanun zalim, dia zalim fasik. Banyak kejahatan yang dia bikin. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain.
Suatu ketika di zaman Abdul Malik bin Marwan ada peraturan kalau jam 9 malam itu orang-orang rakyat sipil nggak boleh keluyuran pergi. Paham ya? Nah, kemudian suatu ketika ada yang pergi, orang baru nggak tahu apa-apa dia. Baru pendatang situ, pergi dia. Pergi. Kalau pergi hukumnya dibunuh, penggal lehernya ini, sembarangan. Nah, akhirnya pergi dia. Setelah itu dilaporkan kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ayo, karena kebijakan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini, karena tegasnya disiplinnya terhadap peraturan katanya, akhirnya dia ngomong, ini bagaimana ini ya Hajjaj, bagaimana ini? Dia mengatakan kalau orang ini kita maafkan, paham ya? Dia melanggar tapi orang baru, tapi kalau kita maafkan yang lainnya ikut-ikutan nanti, paham ya? Akhirnya nggak dimaafkan, bunuh sama dia juga. Masya Allah. Nah, dan barakallahu fikum hafizakumullah, dia termasuk yang bunuh siapa? Barakallahu fikum. Abdullah bin Zubair. Paham ya? Yang bunuh Hajjaj bin Yusuf ini. Setelah bunuh, kepalanya dipegang, ditunjukkan kepada ibunya. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Kisahnya panjang lebar, sekedar apa? Selingan bahwasanya Humran bin Aban itu pernah hidup di zaman-zaman itu. Paham ya? Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang saat itu Abdul Malik bin Marwan ini punya apa? Tangan kanan itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Na'am barakallahu fikum. Kembali ke pembahasan kita. Qala al-mu'allif asbahullah, bawah itu syarahnya, al-ghusl awil ghasl huwa jarayanil ma 'ala al-a'dha, mengalirkan air, na'am barakallahu fikum, di atas anggota badan. Paham ya? Itu namanya apa? Ghusl. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mengalirkan air di atas anggota badan. Maksudnya bagaimana? Kalau wudu misalnya pakai gayung atau pakai yang semisalnya, itu pada asalnya yang namanya ghusl itu menuangkan air. Tuangkan, dialirkan airnya. Paham ya? Nah, tapi kalau pakai keran sekarang ini ya cukup. Paham ya? Yang penting apa? Jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, al-farqu bainal mashi wal ghusl. Sekarang perbedaan antara al-masah dengan al-ghusl atau al-ghusl ini, perbedaannya apa? Annal masha la yahtaj ila jarayanil ma'. Masyaallah. Kalau yang namanya masah, mengusap itu enggak butuh mengalirkan air. Cukup antum ambil air, paham ya? Ini terbasahi, usap. Perlu enggak antum mengalirkan air gini antum apa? Ngusap kepala gini. Itu namanya bukan ngusap, nyiram namanya nanti. Paham ya? Mencuci namanya. Paham ya? Jadi kalau untuk masalah kepala, mengusap atau mencuci? Mengusap atau mencuci, Bang? Mengusap. Jadi cukup basahi tangannya gini. Paham belum? Nah, tapi kalau yang lainnya mencuci. Ya enggak? Nah, seperti itu. Kita lihat. Kata beliau, annal masha la yahtaju ila jarayanil ma'. Adapun yang namanya mengusap itu enggak butuh mengalirkan air. Bal yakfi an yaghmis yadahu fil ma'. Bahkan cukup dia mengecelupkan tangannya ke air. Paham ya? Cukup bagi dia apa? Mengecelupkan tangannya ke air, celupkan, sudah selesai. Enggak perlu bawa air lagi. Paham maksudnya? Summa yamsah biha ra'sah. Kemudian setelah itu dia mengusap dengan air tersebut kepalanya. Jadi untuk kepala bukan mencuci ya, tapi mengusap. Sekali saja, enggak perlu 2 kali atau 3 kali. Sekali langsung jadi. Selesai. Paham ya? Mafhum hantalah? Naam barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Ajma'al muslimuna 'ala anna al-wajiba fi ghusl al-a'dha marratan. Ini pahami baik-baik biar enggak gagal paham ya. Kaum muslimin telah sepakat yang wajib di dalam mencuci anggota wudu itu sekali saja. Sekalinya yang wajib. Mau 3 kali tafadhol sunnah. Kalau sekali bagaimana sah? Kalau enggak sama sekali, ya enggak sah, enggak wudu berarti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa 'ala anna salasa sunnatun, dan bahwasanya 3 sunnah. 3 sunnah. Sekali apa? Wajib. Mafhum insyaallah bedanya? Nah, jadi yang diwajibkan itu berapa kali? Yang diwajibkan tadi sekali. 3 sunnah, 2 enggak masalah. Mafhum insyaallah ya? Nah, lebih dari 3 bagaimana? Upayakan kalau cukup jangan. Karena nanti ada hadis yang barakallahu fikum yang lafadznya apa? Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya termasuk melampaui batas. Paham ya? Termasuk berlebihan. Nah, jadi cukup
Paling banyak 3 tadi itu sunnah. Kalaupun 1 itu yang wajib. Paham ya insyaallah ya? Kecuali kepala memang hanya 1 kepala, enggak boleh 2 wala 3. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, itu kesimpulannya. Jadi kita ambil hadis ini sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sana ada kitab bagus sekali disendirikan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah, tipis kitabnya membahas masalah apa? Sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Cukup sekian dulu untuk pembahasan yang ini. Insyaallah yang berikutnya kita tunda atau kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.